kita akan belajar kompetensi dasar 3.12. Sebelum memulai belajar kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini ketua kelas? Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar, tadi sudah Ibu bilang, kompetensi dasar 3.12, yaitu menelaah unsur-unsur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini, siswa dapat menentukan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, siswa dapat menentukan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Ini udah Ibu tulis ya. Tetapi untuk materi ini kalian jangan lihat dulu. Pura-puranya kalian nggak lihat karena sudah Ibu tulis ya. Oke. Sebelumnya ada yang sudah pernah membuat, membaca atau mengetahui surat pribadi dan surat dinas. Kemudian apa bedanya surat pribadi dan surat dinas? Ayo, ada yang tahu? Ya, Rina, apa? Kalau surat pribadi dibuat untuk keluarga, kalau surat dinas biasanya bersifat formal. Iya, benar sekali jawabannya. Jadi teman-teman sudah dijawab tadi oleh Rina ya. Benar sekali ya apa yang dijawab oleh Rina. Tetapi sebelumnya untuk menambah pengetahuan kalian, kalian simak video surat yang akan Ibu tampilkan agar kalian tahu perbedaan surat pribadi dan surat dinas terlebih dahulu sebelum mengetahui unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Kalian simak selama 5 menit. Setelah itu kalian ceritakan atau Ibu tunjuk 3 orang untuk menjelaskan perbedaan surat pribadi dan juga surat dinas. Silakan disimak anak-anak. Oke, alhamdulillah udah ya. Nah, kegiatan surat menyurat itu sangat penting anak-anak. Tujuannya yaitu pada zaman dahulu surat ini sangat berfungsi, apalagi sebelum ada HP ya. Tapi sekarang keberadaan surat mulai digantikan oleh HP. Tapi demikian, keberadaan surat pribadi maupun surat dinas juga sangat penting, apalagi surat dinas biasa digunakan dalam lembaga-lembaga formal. Oke, ada yang ingin menyampaikan perbedaan surat pribadi dan surat dinas? Siapa? 3 orang nanti akan mendapatkan nilai. Ya, Aris, Amel, sama Diki. Ya, silakan. Oke, tepuk tangan anak-anak. Semuanya benar, jawabannya bagus sekali. Sudah tepat, tapi untuk lebih tepatnya, mari kita simak pembelajaran kita kali ini. Nah, Ibu udah buat media pembelajarannya. Kalian buka buku kalian, halaman 37 tentang surat pribadi dan surat dinas. Oke, pertama kita bahas surat pribadi. Nah, strukturnya di sini anak-anak sudah Ibu tulis ya. Di sini ada 8 struktur. Sini udah Ibu tulis, lalu akan Ibu jelaskan satu persatu. Atau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Nggak ada ya, kalian antusias sekali sepertinya melihat penjelasan Ibu. Oke, untuk surat pribadi yang pertama strukturnya ada tempat dan tanggal surat. Seperti surat-surat pada umumnya harus ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi seperti contoh di sini kalian simak, sudah Ibu bagi satu-satu ya medianya. Pontianak 20 Februari 2020. Berarti ini surat dibuat di Pontianak tanggal sekian. Yang kedua, tujuan. Nah, apa tujuan kalian mengirimkan surat? Untuk siapa? Atau alamat mana yang kalian tuju? Nah, seperti di contoh ini, untuk orang tuaku tercinta di Surabaya. Berarti tujuan surat ini untuk orang tua penulis di Surabaya. Kemudian salam pembuka. Nah, salam pembuka surat pribadi ini yang tahu biasanya menggunakan apa? Iya, Rika boleh? Salam sayang. Iya, benar. Boleh sekali seperti itu ya. Seperti di ini juga salam juga bisa. Kemudian yang keempat, kalimat pembuka. Nah, kalimat pembuka ini biasanya kalau di surat pribadi itu menanyakan kabar atau menanyakan hal yang lainnya untuk membuka percakapan dalam surat tersebut. Kemudian isi surat. Nah, ini hal-hal yang ingin disampaikan dalam surat. Jadi poin pentingnya dalam surat ini ingin menyampaikan hal apa. Kemudian ada penutup. Nah, penutup ini biasanya seperti kalau dalam surat pribadi mengharapkan balasan dari orang yang dituju. Kemudian ada salam penutup, biasanya Assalamualaikum atau yang lainnya, salam sayang lagi juga boleh. Kemudian identitas pengirim. Nah, siapa ini pengirim dari surat ini? Berarti harus ada nama, kemudian tanda tangannya supaya detail, supaya valid bahwa benar-benar orang ini yang mengirimkan surat. Oke, ada yang pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya, paham semuanya ya? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke unsur surat dinas. Yang pertama, sebelumnya ada yang ingin menyampaikan terkait unsur surat dinas? Nggak ada ya? Oke, Ibu jelaskan, kalian simak
di paling atas, biasanya bisa berisi alamat, atau kalau surat dinas biasanya surat dari sekolah berarti berisi sekolah kalian, misalnya SMA Negeri 1 Lasem atau SMA mana, seperti itu. Kemudian nomor, lampiran, dan hal ini sangat penting dalam surat dinas. Berbeda dengan surat pribadi tadi, tidak ada nomor, hal, atau lampirannya. Kemudian nomor surat disebutkan nomornya berapa, lampirannya ada apa aja, kemudian halnya apa aja. Nah, kalau di sini, kalau di media ibu contohnya ada undangan kepada wali murid. Kemudian yang ketiga, alamat surat. Nah, ini sangat penting sekali, alamat surat. Siapa yang kalian tuju, alamatnya di mana? Nah, seperti di sini, kepada yang terhormat orang tua wali murid. Nah, ini berarti alamat yang dituju adalah orang tua dari wali murid. Kemudian ada salam pembuka. Kalau salam pembuka surat dinas biasanya bagaimana, Aris? Dengan hormat. Iya, benar sekali, bagus. Berarti kamu memperhatikan ya. Kemudian ada isi. Nah, isinya apa aja? Ini sangat penting. Jadi isi dari surat ini menunjukkan atau tujuannya untuk apa. Kemudian ada salam penutup. Nah, salam penutup ini biasanya dengan salam Waalaikumsalam atau dengan yang lainnya. Dengan hormat lagi juga boleh, tetapi kurang pas sebenarnya ya. Oke, yang terakhir ada identitas. Jadi identitas pengirim surat ini siapa? Kalau dari instansi sekolah berarti bisa ketua OSIS, guru kelas, atau wali kelas, atau bahkan kepala sekolah. Oke, ada yang ingin menyampaikan? Ibu ingin tanya, apa perbedaan unsur surat pribadi dan surat dinas? Siapa yang bisa menjawab akan ibu kasih poin. Ya, siapa? Ya, Susi, apa aja? Oh ya, benar sekali, jawabannya bagus. Jadi kalau di surat dinas ini ada apa? Tidak ada apa? Tidak ada kepala atau kop surat. Jadi sebenarnya secara garis besar dua hal ini anak-anak yang membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Kalau surat pribadi tidak ada kop atau kepala surat, tidak ada nomor, lampiran, dan hal. Tapi kalau surat dinas ada kepala, kop surat, nomor, lampiran, dan hal. Benar sekali. Berarti kalian udah paham ya? Oke, nanti akan ibu berikan penugasan, tapi sebelumnya kita simak pembelajaran kita yang kedua tentang kaidah kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya ada yang udah tahu apa aja? Belum ya? Oke, simak ya penjelasan dari ibu. Di sini juga sudah ibu buat medianya. Kalian juga sudah mendapat satu-satu ya anak-anak. Di buku paket kalian juga sudah ada. Tapi kalian tolong dengarkan dulu penjelasan dari ibu ya. Oke, untuk surat pribadi, beragam bahasanya. Yang pertama menggunakan bahasa sapaan. Biasanya halo orang tuaku tercinta atau halo sahabatku, seperti itu ya, paham ya? Kemudian bahasa non formal, jadi bahasanya seperti percakapan sehari-hari. Kemudian ragam bahasa santai, jadi bahasanya itu tidak baku ya anak-anak. Kemudian sapaan bercakap, tadi sudah ibu bilang ya, seperti tadi menggunakan kata sapaan. Jadi bahasa bercakap seperti hari-hari biasanya, seperti kalian ngomong biasanya, jadi tidak menggunakan bahasa yang formal. Kemudian kata ganti orang pertama, biasanya apa? Menggunakan kata ganti orang pertama, jadi tidak resmi bahasanya ya. Kemudian, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Belum ya? Oke, kemudian unsur surat dinas. Unsur surat dinas yang pertama ada menggunakan kata formal, berbeda dengan bahasa pada surat pribadi. Kalau surat pribadi itu tidak menggunakan kata formal, tetapi katanya non formal. Kemudian menggunakan bahasa baku. Ini sudah jelas ya anak-anak, karena bersifat resmi kalau surat dinas itu. Kemudian bahasanya jelas, jadi langsung to the point, jadi tidak bertele-tele. Kalau bahasa pada surat pribadi mungkin bisa juga bertele-tele. Kemudian strukturnya baik, jadi sudah ada struktur bakunya, harus ada ini semua. Kalau tidak ada ini semuanya, belum bisa dikatakan sebagai surat dinas. Kemudian bahasa mudah dimengerti, jadi apa yang disampaikan itu langsung to the point, seperti itu. Ya, ada yang ingin menyampaikan? Tadi apa aja yang sudah ibu jelaskan? Perbedaannya apa? Perbedaan secara garis besar atau intinya? Ya, siapa yang ingin menjawab? Rika lagi, apa? Iya, benar sekali jawabannya, kamu dapat poin ya. Jadi kalau surat pribadi itu bahasanya non formal atau tidak resmi atau tidak baku. Kemudian kalau surat dinas bahasanya formal, baku, atau resmi. Oke, untuk itu kalian kerjakan. Mau dibentuk kelompok atau tidak? Individu saja ya, karena ini penugasannya sangat gampang sekali, sangat mudah sekali.
pegang ya, masing-masing ada 3 lembar jawaban. Di situ ada 3 contoh, dan jadi surat pribadi ada 3 contoh, surat dinas juga ada 3 contoh. Nah, kalian analisis unsur-unsur masing-masing surat dan jangan lupa kaidah kebahasaannya juga. Boleh kalian buat seperti ibu, seperti ini. Nah, kalau unsur memang harus seperti ini ya anak-anak, karena harus mengidentifikasikan, harus menentukan. Nah, kalau kaidah kebahasaannya boleh kalian diagramnya boleh kalian rubah-rubah sesuai dengan kreativitas kalian. Ibu tunggu selama 15 menit, nanti hasilnya dikumpulkan dan hari berikutnya akan ibu sampaikan penilaiannya. Mau berapa menit? 15 kurang ya, mau berapa? 20. Ya udah, ibu tunggu selama 20 menit. Jangan gaduh, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Oke, silakan anak-anak. Oke, udah ya? Udah semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Ada ya? Siapa? Ali? Ingin membuat surat pribadi dan surat dinas. Oke, itu akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Hari ini kita khusus belajar mengenai unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan juga surat dinas. Oke, alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk mengakhiri belajar kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu, semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat. Oke, berdoa selesai. Ayo kalian kumpulkan. Oke, terima kasih udah ibu terima ya. Semoga hasilnya bagus-bagus semua nilainya. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata dan kesalahan milik kita manusia. Kalian anak-anak yang baik, jangan lupa terus belajar dan juga terus berdoa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.